Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hati kita cinta kepada ilmu. Ya, cinta kepada kebaikan, cinta kepada tauhid, cinta kepada sunnah, cinta kepada masjid. Ini bukan perkara yang sederhana. Antum bisa lihat dari sekian kaum muslimin, ratusan ribuan di sekitar kita, berapa di antara kaum muslimin ini yang hatinya cinta kepada ilmu? Berapa kaum muslimin yang hatinya mencintai masjid sehingga mereka senang mendatanginya, bahagia ketika di dalamnya, ada sesuatu yang menggembirakan hatinya dengan melihat kemuliaan. Kita mendatangi masjid, memakmurkan masjid, kan kita nggak melihat bentuk gayanya masjid, ya. Kita nggak melihat kemegahan di masjidnya. Menjadi kebanggaan kita untuk menjadi orang-orang di masjid itu bukan karena megahnya masjid, bukan. Di beberapa tahun yang lalu kita ada binaan, ya, di daerah Triorjo itu. Nah, di daerah Triorjo itu ada masjid yang terbuat dari potongan-potongan triplek. Jadi triplek yang bekas-bekas itu dijadikan masjid. Saking kepinginnya punya masjid, cuma nggak punya biaya untuk bangun masjid. Akhirnya potongan-potongan triplek itu tambal sulam nggak karu-karu, itu akhirnya kita sepakati ini masjid. Coba antum bayangin tempat yang kondisinya seperti itu dan disepakati oleh warga masjid, itu menjadi tempat yang termulia di muka bumi. Kenapa dikatakan tempat termulia?
Rasulullah mensyariatkan setiap orang muslim masuk ke dalam masjid dianjurkan ngapain? Dianjurkan ngapain? Tahiyatul masjid. Dalam rangka apa? Menghormati masjid. Itu bisa bayangin. Itu terbuat dari triplek, potongan-potongan, tambal sulam dan karu-karuan. Itu menjadi tempat termulia. Orang yang paham dengan ini, orang yang paham dengan ilmu, yang paham dengan fikih, tidak akan berani masuk masjid, tidak berani duduk tanpa sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Karena Nabi melarang. Ini menunjukkan saking apanya ini? Saking mulianya tersebut. Kita lihat di mal-mal itu betapa megahnya, betapa kayanya. Enggak disyariatkan sholat tahiyatul mal. Nah, lo benar enggak? Masjid itu sejelek apapun kita wajib apa? Nah, dianjurkan apa? Sholat. Dan ini enggak mudah, ikhwah. Allah menjadikan kita beriman dengan sesuatu yang tidak nampak oleh kita. Kita mempercayainya, kita meyakininya. Ini bukan persoalan sederhana. Ini nikmat yang besar. Ngumpul seperti ini, duduk untuk mendapatkan sebuah ilmu, itu bukan persoalan sepele, bukan persoalan kecil. Sehingga tempat seperti ini berapapun yang datang, nih, makanya para penyelenggara itu nggak boleh sumpah gara-gara nggak ada yang datang. Tapi ya rotok ngantuk ngaji ini. Ini karena orangnya ngantuk sih. Ya, sehingga pikiran kita tidak lagi melihat jumlah yang datang. Dan itu yang jadikan pegangan para ulama-ulama kita. Termasuk rahasia yang namanya ustadz itu, yang manusia kan. Nek delok sing teko wakeh rasane piye? Senang sak pengurusnya yang ngono ya kan. Undangan kadung disebar, apalagi bikin jajan banyak, sing teko ora ono. Saya yakin, sampean sumpah. Apalagi ustadz ini kan. Itu tapi setelah kita memahami rahasia indah di balik majelis taklim ini, Masya Allah. Saya nanya kepada guru kami, Ustaz Aun Rafiq, yang Masya Allah, beliau itu tidak peduli ribuan, tidak peduli berapa orang, motivasinya tidak pernah berkurang, volumenya nggak berkurang, nggak bertambah, volume semangat begitu menggigit karena jumlah itu enggak. Ya seperti itu beliau. Di luar Jawa ribuan yang datang, di Sidoarjo 6 orang. Itu motivasi di dalam semangat menyampaikan enggak berkurang, enggak berubah. Saya nanya apa konsepnya, apa rahasianya? Apa kata beliau? Ini ilmu. Ilmu yang tadi yang kita pikir bukan orang yang datang. Yang kita pikir ketika ilmu ini sampai kepada seseorang dan masuk ke dalam hatinya, enggak ada yang lebih mulia daripada itu. Makanya Nabi SAW menamakan majelis taklim itu dengan Raudhatul Jannah. Perhatikan ini. Nabi menamakan majelis taklim itu dengan apa? Raudhatul Jannah. Apa Raudhatul Jannah? Taman surga. Itu Nabi. Antum menghargai majelis ini dihargai dengan apa? Antum menghargai berapa majelis taklim begini? Nabi menghargainya ini taman surga. Antum hargai berapa? Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita, ustaz ini. Kok antum cari ustaz? Antum cari ilmu tuh cari ustaz. Halo? Kan kadang-kadang itu mempengaruhi. Betul Anda? Siapa sih ngaji ustaz? Jadi belum dengar ustaznya wis ngantuk di sini. Antum tolabul ilm atau tolabul ustaz? Nabi menggambarkan tidak peduli ustaz siapa. Yang jelas yang disampaikan ini sunnah sesuai dengan dalil, sesuai dengan syariat, dan tidak menyalahi sunnah. Maka ini adalah majelis termulia di muka bumi ini. Terus kita hargai berapa? Nah, di sini yang perlu dirubah paradigma ini, sehingga kita tidak melihat lagi. Ya. Nah, yang saya heran itu kadang-kadang ada orang
Mungkin metode ustadznya berbeda dengan yang lain, sehingga kadang-kadang kita ngaji itu ngantuk. Loh ngantuk kok ustadznya sing disalahni? Dan kalau nek ngaji teng mriku niku kula ngantuk. Ya awakmu sing. Halo? Nah, ada apa enggak denger nih? Ada apa enggak begitu? Saya kalau ngaji ustadz itu ngantuk. Ya cok ustadznya sing mbok salahni. Sing ngantuk siapa? Nek ustadznya sing ngaji. Nek ustadznya ini ngaji niku ngantuk ya, kecuali kalau gitu. Ya, kita hargai berapa ya ikhwan? Iman ini dihargai berapa? Ilmu ini kita hargai berapa? Sementara Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kenapa kita nggak tertarik dengan hadis Nabi SAW? Sehingga hadis inilah yang menjadikan orang-orang yang lumpuh di zaman Nabi hadir di majelis Quran. Orang-orang yang buta di zaman Nabi hadir di majelis Quran. Dijual ontanya untuk mendapatkan satu hadis. Kenapa? Ini merupakan sahlallahu tariqan ilal jannah. Ditempuh. Kita ngaji selama ini sudah jual apa? Jual pentol ya. Kita sudah jual apa? Makanya ikhwah, orang mempertahankan suatu amal, dijaga amal itu tergantung paradigma seseorang di dalam menghargai suatu amal ini. Paham ini? Paham ini? Orang akan dengan mudah meninggalkan suatu amal itu dari paradigma dia. Mindset dia melihat harga dari sebuah amal ini. Kalau sesuatu itu dianggap berharga, tentu orang akan berhati-hati dan akan menjaganya. Tanya istri itu, ibu menjaga gelang emas dengan gelang karet sama enggak? Hah? Kalau gelang ini semakin mahal nilainya, apa yang Anda lakukan? Hah? Dalam takut kehilangan, betul apa enggak? Betul apa enggak? Antum ngaji atau sholat ke masjid pakai sandal jepit mau putus. Sandal jepit mau putus, hilang. Sedih antum? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak sedih? Wong kehilangan kok enggak sedih? Kenapa? Kan enggak bernilai. Karena enggak bernilai. Antum punya sandal harga 2 juta, hilang, lebih sedih kehilangan sandal daripada kehilangan khusyuknya sholat. Dan kita kalau bawa sandal mahal itu yang dibingungkan bukan sholatnya. Yang dibingungin apa? Yang dikhawatirkan apa ya? Sandalnya. Kenapa? Karena menurut kita itu sangat berharga. Jadi kalau kita sandal kehilangan, nggak sedih, nggak susah, nggak stres. Kenapa? Karena nggak berharga. Seperti itu kita menghargai sebuah amal. Waktunya ada kajian, kita udah tahu kajian dan kita longgar, nggak ada udzur, nggak hadir, lalu kita nggak merasa bersedih, berarti majelis taklim dalam pandangan kita nggak ada nilainya. Kenapa? Karena nggak berharga. Kalau berharga tentu kita akan bersedih hati. Bisa dipahami ini? Nah, ini yang perlu kita benahi. Makanya tadi saya katakan, kita hargai berapa majelis taklim seperti ini. Saya beberapa kali mengingatkan teman-teman, ya, nikmatnya ngaji itu Pak. Ketika kita nunut di masjid lalu diusir, itu nikmat sekali daripada punya sendiri gini. Punya sendiri itu anteng, ngantuk, santai, gelem tekoyo gak gelem tekoyo rapopo. Soalnya nggone dhewe bisa. Betul ini? Antum bisa rasakan nanti ketika itu dicabut oleh Allah Ta'ala, baru terasa lagi kita. Nikmat itu kalau tidak diramut oleh pemiliknya akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya antum punya masjid seperti ini dijaga. Caranya gimana? Caranya gimana? Hah? Makmurkan masjid ini. Majelis taklimnya dijaga dengan baik.
bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala itu nikmat yang besar. Kalau kita punya tempat sendiri itu luar biasa ya. Kita mau kasih model apa saja kan enak. Wong ini gon-gonan itu. Sholat tarawih digawe pirang rakaat surat sak dawa-dawa nih. Nek gelem kan, nek gelem. Enggak jadi soal. Kan ini milik antum, Saudara. Antum bisa bayangin, antum bisa merasakan beberapa abad yang lampau. Ketika sholat nunut, mau berbuat gini dilarang, mau berbuat gitu dilarang. Ibadah tidak bisa tenang, antum bisa rasakan. Saudara. Makanya disyukuri, dijaga dengan baik, supaya kenikmatan-kenikmatan yang lain juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, ikhwatul iman, sore ini kita akan membahas tentang tafsir mujizatul Quran. Ya. Bagaimana cara kita bisa menggapai mukjizat Al-Quran ini? Sebelum kita bahas langkah-langkahnya atau keutamaannya, tapi dahulu mari kita lihat sebuah hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang kebesaran mukjizat Al-Quran ini. Ya, An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini itu adalah ma'dubatullah, undangannya Allah. Nah, di Al-Quran itu merupakan apa? Undangannya Allah. Fa'aqbalu ma'dubatahu mastata'tun. Fa'aqbalu, maka penuhilah ma'dubatahu, undangannya Allah itu, mastata'tum, semampu kalian. Penuhilah undangan Allah ini, ya, semampu kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini hablullahil matin, tali Allah yang sangat kokoh. Nah, makanya nanti ada ayat yang mengatakan wa'tasimu hablillah, berpegang eratlah kamu dengan tali Allah. Lah yang dimaksud tali Allah itu apa? Al-Quran sebagaimana yang hadis ini. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Wan nurul mubin, cahaya yang terang benderang. Wan nurul mubin, Al-Quran merupakan cahaya yang sangat terang benderang. Wasyifa'un nafi', obat yang sangat bermanfaat. Dan dia adalah obat yang sangat bermanfaat. Asmatun liman tamassaka bih. Al-Quran itu akan menjadi penjaga. Ya, menjadi penjaga. Liman, bagi orang-orang yang tamassaka bih, berpegang erat dengannya. Ya, Masya Allah. Jadi barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Quran ini, yang dimaksud berpegang erat itu apa? Segala urusan itu dikembalikan kepada Al-Quran. Persoalan-persoalan hidup, pertanyaan-pertanyaan hidup, kita jawab dengan apa? Al-Quran. Ini namanya tanasak. Ya. Jadi barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi penjaga dia. Penjaga dari apa? Penjaga daripada syubhat al-mudillah, dari syubhat yang menyesatkan. Nih.
Wa najatun, dan Al-Quran akan menjadi penyelamat. Wa najatun, dan menjadi penyelamat. Limanittaba'ahu, bagi orang-orang yang mengikutinya, mengikuti syariatnya, mengikuti perintahnya, mengikuti petunjuknya. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, mengikuti perintahnya, mengikuti anjurannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang selamat. Dari apa? Minal halak, dari kehancuran dan kebinasaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yuzihu, Al-Quran itu tidak melenceng. Al-Quran tidak melenceng. Syariatnya, hukum-hukumnya tidak melenceng. Fayusta'tabu, hingga perlu dibenarkan. Tidak ada yang perlu dibenarkan. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak melenceng. Ya, walaupun ada segelintir manusia mengatakan Al-Quran perlu dikoreksi. Masya Allah. Ini dari pasukan iblisiyah. Ya, dari pasukan apa? Iblisiyah. Bukan iblisnya, tapi pasukannya. Yang mengatakan Al-Quran perlu dikoreksi. Masya Allah. Kemudian wala yu'awwaju, kata Rasulullah. Wala yu'awwaju, dan Al-Quran ini tidak bengkok. Al-Quran tidak bengkok. Fayuqawwamu, hingga perlu diluruskan aturannya, petunjuknya, hukum-hukumnya, berita-beritanya. Enggak ada yang bengkok. Kemudian beliau menyebutkan wala tanqadi ajaibuhu. Masya Allah ini. Dan tidak pernah habis-habisnya keajaibannya. Al-Quran tidak pernah habis keajaibannya. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita punya kitab yang sangat hebat. Keajaiban Al-Quran tidak pernah habis. Dikaji begitu para ahli ilmu itu. Pelajari para ahli ilmu ini. Kedalaman tentang ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Wala yakhlaqu min kathrati tardadi, dan tidak pernah usang. Apa usang itu, Pak? Ya? Expired. Ya. Jadi Al-Quran tidak pernah usang min kathrati tardadi, karena saking berulang-ulang dibaca terus. Walaupun kita baca berulang-ulang, kita kaji berulang-ulang, tidak pernah membosankan, tidak pernah usang. Berita tentang kiamat dikaji, Ustadz ini menggunakan tafsir ini, nanti di masjid lagi diterangkan melalui kitab ini. Satu ayat, satu surat, diulang-ulang, tidak pernah membosankan. Berita-beritanya, kabar-kabarnya. Coba antum renungkan. Antum pernah nggak bosen baca surat Al-Ikhlas? Hah? Pernah bosen nggak? Malah jadi bacaan favorit. Nah, antum bisa bayangin. Pagi kita baca 3 kali. Setiap sholat kita baca 1 kali. Sore 3 kali. Mau tidur 3 kali. Ketemu pagi lagi, baca lagi. Belum sholat sunnahnya ini, Al-Ikhlas terus. Nggak pernah, Pak. Diulang-ulang. Tafsirnya kita kaji. Wal asri, berapa kali dikajikan ke kita. Ayat-ayat tentang kematian, ayat-ayat tentang kiamat dikajikan kepada kita. Nggak pernah bosan. Antum baca jawab pos 2 hari yang lalu, antum datang. Sudah 2 hari yang lalu, antum menikmati bacanya. Hah? Ini keajaiban. Antum baca buku majalah-majalah umum ya, buku-buku yang umum, antum baca, oh ini bulan kemarin, jangan kan bulan kemarin, hari kemarin itu nggak enak dibaca ini.
Tapi Al-Quran seperti antum baca majalah Al-Furqan tahun 90, enak apa enggak dibaca? Enak apa enggak? Kenapa? Ilmu tidak pernah membosankan. Ini bagian daripada keajaiban dan kebesaran mukjizat Al-Quran. Gak pernah membosankan. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di akhir hadis Nabi mengatakan, "Utslu." Nah, oleh karena itu bacalah Al-Quran ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita jadikan Al-Quran itu bacaan terindah dan bacaan termulia dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melaksanakannya? Sudah menjadikan bacaan prioritas hidup kita ini? Sudah apa belum? Ada nggak yang kita punya statement pagi hari tidak akan saya baca WA sebelum baca Quran? Sudah punya statement begitu belum? Sudah punya belum? Kalau belum, berarti lebih baik baca WA daripada baca Quran. Mana statement ahli Quran ini? Hah? Coba ayo dimulai, dididik. Saya nggak akan baca WA sebelum baca Al-Quran. Coba dilatih itu. Masa Quran belum dibaca, WA sudah berjus-jus. Ya, balas ini, balas itu, momentari ini, momentari itu sempat, tapi baca Quran pagi hari belum sempat. Kenapa? Kenapa? Ikhwah, kalau orang-orang yang cinta Quran kayak begini sikapnya dengan Quran, bagaimana orang-orang yang gak cinta Quran? Dan bagaimana kaum muslimin mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah Ta'ala kalau seperti ini sikap kita kepada Al-Quran? Saya belajar, Pak. Saya latih. Pertama memang gak gampang begini, karena kebiasaan kita habis bangun tidur gerayai WA mesti itu. Nggak ono grup-grup yang nggak pertanyaan, ini sudah ada 90 WA belum terbaca satu grup, belum grup yang lain. Ya. Masya Allah, kita disibukkan dengan itu, hal-hal yang gak jelas manfaatnya. Nah, sementara kita tinggalkan Al-Quran. Makanya gak heran kalau orang-orang kafir tidak segan kepada kaum muslimin. Rasa segannya itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya, rasa segannya itu sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena gak punya wibawa. Apa yang perlu disegani dari kaum muslimin kayak seperti ini? Kualitasnya, keadaannya, sikapnya kepada agamanya sendiri. Maka di sini ikhwah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ya, tolong ini diperhatikan dengan baik. Tolong diperhatikan dengan, makanya Nabi membacanya apa? Utslu, bacalah Quran itu. Baca. Afwan ini, bapak-bapak kalau setahun sampai khatam berapa kali? Setahun itu lama apa sebentar? Perasaan saya sih lama, Pak. Berapa kali kita khatam? Hah? Gak usah dijawab lah. Gini loh, Pak. Caranya gimana sih? Coba antum agendakan. Pernah gak kita punya agenda? Dituntut dirinya sendiri itu. Satu hari minimal 1 lempir atau 2 lempir. Minimal gitu. Gak harus sekaligus 2 lempir. Pagi 1 lempir, nanti siang habis zuhur 1 lempir. 1 lempir itu nggak sampai 5 menit kalau bacanya lancar. Saya bisa dipahami. Dan ini berulang-ulang setiap kali. Karena saya melihat banyak teman-teman yang sregep ngaji ini nggak sregep maca Quran. Tapi ini nikmat sekali ini, Pak. Ini setengah jam, terasa enggak? Setengah jam main WA, terasa enggak? Kayak gitu cat udah. Nggak terasa karena nikmatnya. Nikmat sekali ini menunjukkan.
Dan ini kalau tidak kita cegah, tidak dirubah, pertanyaannya, sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan kita seperti ini? Dan siapa yang akan merubah kita kalau diri kita sendiri tidak berusaha untuk merubah itu? Ya. Sing lebih mengerikan itu kalau suami istri duduk bareng, tilawah bareng-bareng. Ini satu kamar beda grup, ya ini terjadi. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Terjadi. Sampai seperti ini. Ya Allah, enggak bagus ini. Sangat enggak baik. Nah ini loh, kemudian izzahnya umat Islam itu cahayanya meredup. Meredup. Nah, mari kita rubah di sini. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana bisa kita menggapai mukjizat Al-Quran? Keistimewaannya apa? Bagaimana caranya kita? Yang pertama, ayo kita bersama-sama untuk belajar mencintainya. Antum bisa bayangkan hadis yang tadi saya bacakan. Setelah Nabi mengajarkan, utslu, bacalah. Kenapa? Fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi. Dengarkan ini, dengarkan dan renungkan. Setelah itu bandingkan. Dengarkan, renungkan, bandingkan. Yang keempat, putuskan. Nabi mengatakan apa? Fa innallaha ya'jurukum ala tilawati. Allah memberikan pahala kepadamu dengan membacanya ini. Jadi kalau kita baca Quran itu enggak sia-sia, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kullu harfin hasanah. Satu huruf itu diberi satu kebaikan oleh Allah. Wal hasanatu asyru amsalihha. Dan satu kebaikan itu apa? Dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Apa enggak tertarik kita membacanya? Kalau baca WA satu huruf berapa pahalanya? Dan itu kita pilih, kita tekuni, kita istiqomah. Renungkan, dengarkan, renungkan, bandingkan. Kemudian putuskan. Saged dipahami. Saged dipahami. Makanya minta tolong, mulai sepulang dari masjid ini, baca Quran. Mungkin di antara antum, saya, hari ini tadi belum baca Quran sama sekali. Ada apa enggak? Enggak usah dijawab. Karena wajahnya udah kelihatan. Sepulang dari masjid, jangan ditunda besok. Nunda besok itu permainan setan. Antum dikasih bayangan besok, apa antum besok masih hidup? Itu disebut dengan ulul amal. Panjang, kayak bayangin besok itu masih hidup. Makanya ditunda. Dan itu talbisul iblis. Setan senang mempermainkan orang seperti. Artinya apa? Betapa lemahnya gak ada perlawanan ini. 1 hari gak baca Quran, anteng. 2 hari gak baca Quran, aman. 3 hari gak baca Quran, gak susah. 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan gak baca Quran sama sekali. Sementara kita tiap hari habis untuk baca berita-berita YouTube, Syekh Ali Jaber ditusuk, antum memeti semua. Baca beritanya. Sementara baca tentang Al-Quran tidak sempat. Dengarkan, renungkan, bandingkan. Setelah itu putuskan. Sampai kapan seperti ini? Sangat dipahami, Pak. Allah Ta'ala menyatakan, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah kebiasaan dirinya sendiri. Jangan. Harus ada jihad di sini untuk mendapatkan kemuliaan mukjizat Al-Quran ini. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama apa? Membacanya. 1, baca Al-Quran. Apa keistimewaannya?
Keistimewaan ketika kita membaca dan diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, membaca Al-Qur'an itu ada 3 tahap. Yang pertama disebut oleh beliau tilawatul lafat, membaca lafat-lafatnya. Ini tilawatul Quran, tilawatul lafat. Membaca apa? Lafat-lafatnya. Kita baca lafadznya. Dan antum bisa bayangin, kalau supaya semangat itu antum harus ada harapan dari bacaan ini. Apa yang saya cari dengan membaca ini? Itu nanti semangat. Kecuali kalau kita nggak butuh ikhwah. Ya, ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling ringan, tapi memiliki keistimewaan dan keutamaan yang besar, ya tilawatil Quran. Dan seutama-utama zikir itu nggak ada lain kecuali Al-Quran. Tidak ada satupun doa dan zikir yang bisa mengalahkan kehebatan Al-Quran. Antum baca tasbih harus lengkap, subhanallah, baru ada satu pahala di sana. Ada sebuah pahala dari kalimat itu. Al-Quran satu huruf dinilai satu kebaikan oleh Allah. Ya, tapi ya ini jangan dijadikan dalil lah. Dan antum baca alif, lam, mim, leren. Loh kok sudah berhenti abi 3 huruf. Lumayan Umi. Kata Uminya nggak mau kalah. Yasin. Alhamdulillah dapat 2 huruf. Anaknya nggak mau kalah. Nun. Jadi bapaknya 3 huruf, ibunya 2 huruf, anaknya 1 huruf. Ayo berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Ibu-ibu disematkan ya. Baca tilawatul lafaz. Yang kedua tilawatul makna. Tilawatul makna, membaca makna-maknanya, kandungan-kandungan isinya. Pelajari. Kemudian yang ketiga tilawatul amal, membaca dengan mengamalkannya. Ini kata penjelasan Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Tilawatul lafaz, tilawatul makna, tilawatul amal. Nah, kalau kita memperlakukan Al-Quran itu demikian, maka Allah akan berikan mukjizat-mukjizatnya kepada kita. Ya. Allah akan hadiahkan, Allah akan berikan keagungan, keajaiban-keajaiban Al-Quran ini. Fadail, keutamaan-keutamaannya. Apa di antara keutamaannya? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ihya'ul qulub, akan memberikan kehidupan bagi hatinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Allah menjadikan apa? Al-Quran yang dibaca itu menjadi sebab ihya'ul qulub, kehidupan bagi hatinya. Itu yang pertama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 42 ayat 52. Surat 42 ayat 52. Coba kita buka mushafnya. Kita buka mushafnya. Surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, ada terjemah silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Insyaallah. Mari kita lihat tafsir dari ayat ini. Kita nukil dari tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman yang dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Apa kata beliau? Yang dimaksud ruh dalam ayat ini ai hadzal Qur'anil Karim. Ya. Yang dimaksud ruh di sini itu adalah Al-Quran yang mulia ini. Allah katakan tadi apa? Kami wahyukan kepada Muhammad ruh dengan perintah kami. Samahu ruhan. Allah menamakan Al-Quran dengan nama apa? Ruh. Kenapa? Li'anna ruh, karena sesungguhnya ruh itu, karena sesungguhnya ruh, ya, yuhya bihil jasad. Ruh itu yang akan memberikan kehidupan bagi jasad. Wal Quran, sedangkan Al-Quran ini memberikan kehidupan al-qalbu kepada hati manusia. Al-Quran memberikan kehidupan bagi manusia. Dan ruh manusia itu akan terarah dengan Al-Quran ini. Ruh manusia itu akan terarah dengan Al-Quran ini. Terpimpin dengan Al-Quran ini. Hatinya hidup dengan Al-Quran, ruhnya itu dipimpin dengan Al-Quran. InsyaAllah. Wa tahya bihi masalihud dunya waddin, dan akan memberikan kehidupan terhadap masalihud dunya, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan dunia, waddin, dan kehidupan agamanya. Jadi dunianya hidup, agamanya pun akan hidup. Antum lihat para pecinta Al-Quran yang jiwanya ada Qurannya, itu nggak akan menjadi para pemalas di dunia dan tidak menjadi pemalas di dalam beragama. Perhatikan ini. Orang-orang yang hatinya ada Al-Qurannya, itu mereka bukan orang-orang pemalas dalam urusan dunia dan bukan pemalas dalam urusan agama. Bisa dipahami nih? Dalam urusan dunia kita lihat gambaran para sahabat, gambaran para tabi'in, gambaran para a'immatul muslimin. Semangat mereka dalam menempuh kehidupan ini. Gairah mereka di dalam mewarnai kehidupan mereka. Ya, urusan-urusan dunia mereka, kemaslahatan dunia mereka itu betul-betul dibenahi oleh mereka. Di samping itu diimbangi dengan kemaslahatan dalam urusan agama. Ibadahnya kita lihat hidup semuanya. Makanya di sini ikhwah. Jadi kalau kita semangat ngaji, kok kemudian ternyata semangat ibadahnya loyo, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa ini? Ada permasalahan di dalam hatinya. Kemungkinan Al-Quran belum menyentuh ke dalam hatinya. Belum menyentuh kepada hatinya. Ini yang pertama mukjizat Al-Quran. Al-Quran akan memberikan kehidupan bagi hati. Sehingga orang-orang yang jiwanya ada Al-Qurannya, hatinya terdapat Al-Quran, pikirannya terhadap Al-Quran,
Maka ini menimbulkan kemaslahatan di dunia dan kepada agama. Ibadahnya hidup, ketaatannya hidup, ilmunya hidup. Ini mukjizat yang pertama. Ya. Makanya jangan pernah capek membaca Al-Quran. Harus ada yang dicari, Pak. Ya. Makanya kalau kita dalam ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan melihat ini suatu beban. Jangan melihat beban, tapi polanya dirubah. Sudahkah kita menempatkan ibadah itu sebagai kebutuhan? Sudah apa belum? Selama kita belum menempatkan ibadah itu sebagai kebutuhan, maka di situ akan terputus ibadah kita. Bosan kita menjalankan. Sedekah bosan. Kenapa? Karena kita selesai. Tadi pagi sudah, sore udah nggak ada lagi. Baca Quran sekali udah cukup. Kenapa? Sudah beban selesai. Tapi kalau masuk kebutuhan nggak pernah membosankan. Seperti ibu-ibu pegang duit, pernah bosan nggak? Halo? Coba ibu-ibu pagi dikasih duit, diterima? Siang dikasih suaminya, diterima? Sore dikasih lagi, diterima? Mau tidur dikasih lagi, diterima? Diterima apa ditolak? Duitnya sopo? Kenapa kok nggak pernah bosan? Kenapa kok nggak pernah bosan? Karena kebutuhan. Gitu loh. Saya sangat butuh dengan ibadah ini. Tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Makanya insya Allah kapan-kapan kita akan membongkar rahasia. Mengapa para sahabat itu serakah di dalam beribadah, dan kita qanaah dalam beribadah. Nggak jujur aja, saya antum termasuk di dalamnya. Kita mudah sekali, sederhana sekali, nggak usah muluk-muluk Ustaz. Ya, pagi sholat udah selesai. Antum lihat sahabat Ali radhiyallahu, sahabat Utsman radhiyallahu, gak pernah bosen, sampai dicegah oleh Nabi SAW. Baik yang ahli puasa, yang sholat malam, sampai dilarang oleh Rasulullah. Serakah mereka, tamak mereka kepada. Kenapa? Karena mereka menggambarkan ingin kebahagiaan yang luas di sisi Allah Ta'ala. Makanya para sahabat itu bersiap siaga, pagi mau mati silahkan, dan kematian selalu dicari oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan bekal-bekal kematian itu. Sementara kita sudah terlanjur memakmurkan dunia dan merusak akhirat kita. Itu yang menyebabkan kita takut mengalami kematian. Itu yang menyebabkan kita berat meninggalkan dunia ini. Karena kita sudah terlanjur memakmurkan dunia dan merusak akhirat kita. Itu masalah. Sebagaimana yang didiskusikan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dengan Imam Salamah bin Dinar. Khalifah Sulaiman bertanya, "Ya Imam, ya, mana krahul maut?" Khalifah Sulaiman bertanya kepada Imam Salamah bin Dinar, "Ya Imam, apa sih yang menyebabkan kok manusia itu takut dengan kematian? Gak suka dengan, benci dengan kematian?" Ayo, kalau antum ditanya dengan saya, kita ini cinta dengan kematian atau takut atau benci? Nggak usah dijawab. Kenapa? Apa kata Imam Salamah bin Dinar? Lianna, karena sesungguhnya kita ini amarona dunya wa kharabnal akhiratana. Kita menjadi orang yang gak suka, benci dengan kematian itu disebabkan karena kita sudah telanjur amarona, memakmurkan dunia-dunia kita. Wa kharabna akhiratana, dan sudah merusak akhirat kita. Itu yang menyebabkan. Suatu hari Rasulullah menjelang peperangan dengan orang kafir, malamnya sahabat-sahabat dikumpulkan, diajak ngobrol, sharing oleh Nabi. Besok kita akan berangkat untuk berjihad.
mencari surga di sisi Allah Ta'ala dengan jihad besok itu. Setelah kita kumpulkan, kita data pasukan kita dengan pasokan, kendaraan, senjata, ya, ini kurang ini, ya, kendaraan kurang. Begitu Nabi menyebutkan kendaraan kita kurang, Utsman berdiri. Lalu bertanya, ya Rasulullah, berapa kekurangan kendaraan? Sekian ratus ya Utsman. Nah, Utsman mengatakan, sekian ratus kendaraan untuk besok sudah kita siapkan. Saya yang akan menghandle. Duduk Utsman. Nabi berkata lagi, ternyata senjatanya juga kurang. Utsman berdiri lagi. Berapa kekurangan senjatanya ya Rasulullah? Sekian ya Umar. Sekian kekurangan senjata, saya yang mencukupi. Nabi berdiri lagi. Bekalnya juga kurang. Utsman pun berkata, berapa kekurangan bekal itu ya Rasulullah? Sekian ya Utsman. Utsman pun mengatakan, kebutuhan untuk kekurangan bekal saya cukupi insya Allah besok. Sampai Nabi mengatakan, kata ya Utsman, cukup bagimu Utsman. Cukup bagimu Utsman. Siapa yang ingin mengikuti jejak Utsman? Besok ada pengajian ini Pak, tabligh akbar di masjid kita. Ini ternyata akuannya kurang ini Pak. Akuannya saya Ustaz, alhamdulillah. Ternyata kuenya kurang. Yang lain Ustaz, masa anak saja? Yang lain. Padahal mampu dia. Makanya tadi saya katakan kita perlu belajar kenapa para sahabat itu tamak dan serakah kepada ibadah. Tak pernah bosan mereka. Ya Allah, apa rahasianya? Dan kenapa kita begitu qanaah? Cukup kenyang dengan satu lembar Quran, udah kenyang gitu. Apa sebabnya? Ini rahasianya nanti diungkapkan kapan-kapan insya Allah. Ya, kita akan pelajari di sana. Makanya kalau antum sudah punya ustaz teman, kita ikuti jejaknya para sahabat. Jejak yang mana? Cara wudhu gampang. Wong karing ngraupi ra itok. Apa sulitnya membasuh muka? Cara sholat tinggal bungkuk, rokok, tidak apa sulitnya meniru seperti itu. Tapi siapa yang meniru akhlak, meniru kedermawanannya, meniru kesabarannya, meniru kepeduliannya? Siapa? Sudah baca kita Aina nahnu min akhlaqis salaf? Sudah? Aina nahnu min akhlaqis salaf? Sudah pernah baca? Oh ya sudah kalau gitu. Itu buku, beli bukunya ini. Ya. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Artinya di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya salaf ini? Posisi kita di mana posisi? Ini perlu ikhwah, perlu sekali. Nah kita mulai dari hal yang sederhana tadi itu. Hal yang sederhana, kita latih. Mindset pikiran kita ini yang dirubah. Ya. Mindset yang di dalam pikiran kita dirubah. Yang tadinya menjadi beban, dirubah menjadi apa? Kebutuhan. Saya sangat butuh, makanya nggak pernah puas kita. Sama dengan duit itu. Ya, seperti ada orang kalau mau umroh atau mau haji atau sakit, ya. Mau umroh itu orang sudah jelas Pak, sangunya sudah jelas, sudah disiapin. Tapi namanya kerabat-kerabat datang kepadanya, nyalami kan, sama amplop nyalaminya itu kan. Yuk gaya, lapus repot-repot tapi dicekel gitu kan. Gaya ini, gak usah repot, sudah ini untuk tambahan nggak banyak kok ini, masya Allah, jazakallah khair, dimasukkan tan. Sakunya penuh masuk rumah, keluar sudah kosong lagi sakunya gitu kan. Ya, nggak pernah puas, dikasih lagi, udah cukup, sudah, nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Sama dengan saya contohkan istri bangun tidur kasih uang 2 juta sama suaminya. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Ya.
nanti siang ditransfer lagi, mata transfer tafadhol. Tafadhol. Sore pulang dari kerja dikasih lagi barakallahu fikum. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Mendoakan suaminya mau nikah lagi ya. Ayo coba tanya, bosen apa enggak? Enggak pernah. Makanya saya guyonin, saya belum pernah ngelihat ada seorang istri dikasih uang sampai 3 kali terus ditolak. Tadi kan sudah, ayah sudah cukup, ayah nggak usah tanya-tanya. Belum pernah saya lihat itu, kecuali istri saya. Loh iya, istri saya itu kalau pagi tak kasih, siang udah nggak mau lagi. Tak kasih nggak mau lagi kalau sedikit. Podo ae, podo ae. Kenapa? Karena itu kebutuhan, tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah bosen-bosennya. Coba kita tiap hari pegang uang yang merah, nggak pernah bosen. Padahal gambari harus menukui. Bolak-balik tiap hari harus menukui gambari. Tapi kenapa kok selalu indah? Karena di dalamnya kita hajat kepadanya. Nah sekarang sejauh mana kita berkebutuhan untuk mendapatkan pahala itu? Nih, bisa dipaham ya? Nah ini yang pertama tentang kemujizatan Al-Quran. Ihya'ul qulub, akan memberikan kehidupan bagi hati. Makanya yuk kita baca, terus dibaca. Nanti kita pahami maknanya sambil berjalan. Kita baca tafsirnya, siapkan buku tafsir, tabung uangnya untuk beli kitab tafsir. Diarahkan ini ikhwah, diarahkan, ditata hidup ini. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi belum ya? Keajaiban dan keutamaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran ketika orang itu membacanya, mempelajarinya, merenungkan kandungan-kandungannya, Allah akan berikan sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup. Masya Allah. Ini kemujizat Al-Quran. Ya. Kebahagiaan hidup. Kenapa demikian? Tafsir surat Al-Baqarah ayat 201. Di situ ada doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah ketemu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan apa yang dimaksud dunia hasanah wal akhirati hasanah ini. Ya Allah, berikan kepadaku kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Itu maknanya apa? Kalau kita menafsirkan ketika baca ini, yang terpikir oleh kita apa, Pak? Ini doa apa namanya? Masya Allah. Itu Allah ini Indonesia. Karena di Arab nggak ada sapu jagat. Orangnya sapu kerek. Ya enggak apa-apa dinamakan karena ini mencakup semua persoalan. Ya, semua persoalan dunia kan menyeluruh, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah anak, masalah ekonomi, tempat tinggal itu masuk dunia hasanah. Kita minta kepada Allah kehidupan yang baik dalam dunia ini dan akhirat yang baik. Itu maknanya apa? Kata beliau Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa korelasinya, Pak? Apa korelasinya? Kenapa tadi disebutkan surat ini Al-Baqarah 201? Itu bukan cuma tahu dalil.
Ngerti maksudnya dalil dan ngerti tujuannya dalil. Itu faqih namanya. Makanya doa Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin. Doa Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikan anak ini paham kepada agamanya. Kenapa? Pemahaman agama akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Oh, ketemu di sini kan? Kita minta kebaikan. Allah sudah siapkan kebaikan itu. Apa itu kebaikan? Dunia, tentang dunia dan akhirat apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bertemu dengan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia, hendaknya dia mencari ilmu. Dengan ilmu dia dapatkan. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, supaya kita mendapatkan ilmu yang banyak, yang manfaat, apa kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud? Man aradal ilma, barang siapa yang menginginkan diberikan ilmu oleh Allah, fal yaqra'il Qur'an, hendaklah dia membaca Al-Quran. Kenapa? Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu al-ilmul awwalina wal akhirin, terdapat ilmunya orang-orang terdahulu dan terdapat ilmunya orang-orang yang akhir. Baca Quran. Makanya Al-Quran akan memberikan jaminan kebahagiaan dan keselamatan, menjauhkan orang dari kesengsaraan. Ini dalil pertama. Dalil kedua surat Toha. Dalil kedua surat Toha. Ayat 12. Surat Toha ayat berapa? 12. Oh, kok 12? 100. Maaf. 123, maaf. Ada ketemu? Qala bitu minha jami'an, betul ya? Ya. Nah, dibaca. Ya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Masya Allah. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, fala yudillu wala yasqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Kalau tidak celaka berarti apa maknanya? Dia akan bahagia, dia akan selamat. Ini kebesaran mukjizat Al-Quran. Ketika dibacanya, ketika diikutinya, akan memberikan keselamatan, petunjuk kepada orang-orang yang mengikutinya. Ya, ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan kebahagiaan. Ilmu yang bermanfaat menyelamatkan orang dari penyimpangan. Ilmu yang bermanfaat akan memberikan kebaikan-kebaikan pada diri seseorang. Kemudian dalam surat Toha, pada ayat 25-26. Sudah ketemu? Itu terdapat doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di situ ada doa. Gimana doanya? Dia Musa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa
Kelapangan hati itu menjadi sebab mudahnya segala urusan. Dan itu yang disebut dengan sa'adah, kebahagiaan. Kelapangan hati akan mengantarkan kepada kemudahan segala urusan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Mudahnya urusan tergantung dari kelapangan hati. Nah, untuk bisa mencapai, untuk bisa mendapatkan lapangnya hati, seorang muslim wajib membekali dirinya dalam dua hal. Yang pertama wasi'atul ilm, Yang pertama adalah quwwatul ilmiyah, yang kedua quwwatul imaniyah. Ini syaratnya. Supaya hati kita lapang, jiwa kita lapang, pikiran kita lapang. Sehingga nanti kelapangan hati, pikirannya lapang, hatinya lapang, jiwanya lapang. Segala urusan itu akan menjadi mudah. Bagaimana ini kita bisa dapatkan? Ada dua syaratnya. Yang pertama, quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmu, wawasannya luas, pemahamannya luas. Yang kedua apa? Quwwatul imaniyah. Maka nggak ada kehidupan yang sempit ini, nggak ada yang sulit. Seperti majelis kita hari ini. Ini kalau ditambah lagi 20 orang, kira-kira gimana? Penuh ngaji. 20 orang penuh ini. Kita cerita di sana, ngaji kemarin penuh, Pak. Dikira akeh enggak 20. Ternyata apa? Tempatnya yang sempit. Seperti saya punya kontrakan dulu, Pak. Di rumah kontrakan itu setiap Sabtu saya adakan kajian. Berjubel setiap ngaji sampai teras. Banyak Ustaz, 6. Cuma 6 orang. Tapi kenapa kok sampai meluber begitu? Tempatnya sempit. Hidup itu seperti itu, Pak. Nek sampean urip iku ati sampean ciut, masalah titik iku muntah-muntah. Ngeluber keluar sudah. Itu bukan karena masalahnya yang banyak. Hati sampean sing ciut. Begitu saya punya rumah sendiri, alhamdulillah dikarunia Allah rezeki, bangun rumah luas, agak luas. Dulu yang waktu kontrak itu lemari itu, Pak, tembok barat dengan timur ketutup sudah nutup. Jadi lemari ini koyok gede, padahal gone sing ciut. Begitu kita pindah rumah, longgar, lemari masuk, sepeda masuk, kursi masuk. Katanya adik saya, kok lemari ini mengkeret jadinya. Kelihatan kecil gitu. Ini kalau ditambah 50 orang muat ya ini? Muat ya? Tapi besok sembocong sampean. Tapi enak gak usah akeh-akeh besok sembocong. Insya Allah. Ini kalau ditambah 100 orang ada uyal-uyalan ini. 100 orang di sini udah penuh. Ditaruh di Masjid Al-Akbar gimana? Kayak selilit gitu, Pak ya. Kenapa? Inilah kehidupan ini. Ini kehidupan. Sehingga perlunya di sini ada sa'adah, kebahagiaan. Itu bisa diperoleh dengan quwwatul ilmiyah wa quwwatul imaniyah. Pastikan kita bertambah ilmu. Makanya kalau nanti orang seperti ini musim apa ini, musim pandemi, lockdown, ini tentu berbeda kita ibu-ibu terutama. Lah nek sampean di PHK, Pak, terus mangan nopo? Piye nak stres duluan. Kecil jiwanya, sempit pola pikirnya. Nah gitu loh. Allah itu gak akan nyanyikan kita rezeki. Saya pernah sholat kacau gara-gara cicak, Pak. Di depan saya pas imam itu sholat ada cicak nih, sebelah kiri itu. Terus jalan. Lah ada di depan kan kelihatan kan. Sampai ke sebelah kanan ternyata ngejar nyamuk. Sampai di tempat nyamuknya terbang. Dan cicaknya gak stres. Cicaknya gak stres. Dia balik lagi. Di tengah jalan ada binatang datang, langsung dicaplok. Batinku, kiri rezeki namanya gitu. Gak mungkin Allah biarkan demikian. Kenapa kita begitu sempit pola pikir kita?
Itu karena kedangkalan ilmu dan kedangkalan iman kita kepada Allah. Nah, ditambah lagi ilmunya. Ini mukjizat yang kedua. Mukjizat yang akan memberikan kebahagiaan, ketenangan hidup. Tenang kita. Yang ketiga, kebesaran mukjizat keutamaan Al-Quran. Orang-orang yang tekun di dalam Al-Quran, Allah akan berikan kemaslahatan yang luas, baik lahir maupun batin. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini pernyataan sahabat Abu Hurairah. Innal baital ladzi yutla fihil Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya, rumah yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan 4 kebaikan dan keistimewaan, 4 kemuliaan. Ya Allah, 4 kemuliaan. Yang pertama, ittasa'a bi ahlihi. Ya. Yang pertama, ittasa'a bi ahli. Rumah itu akan terasa luas bagi pemiliknya. Al-Quran. Penghuninya akan merasakan luasnya rumah ini. Ittasa'a bi ahli. Yang kedua, wa kathura khairuhu. Allah akan memperbanyak kebaikan-kebaikannya di dalamnya. Allah datangkan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam rumah ini. Yang ketiga, wa hadaratul malaikah. Malaikat rahmat akan hadir, akan mendatangi dan menjadi tamu-tamu istimewa di rumah kita ini. Coba kalau antum rumahnya didatangi syekh gitu. Yang jelas bukan saya puji. Ya, datang syekh ulama sunnah mampir ke rumah antum, atau mungkin Ustaz Kibar ke rumah antum, rasanya gimana kira-kira? Terhormat, termulia. Kadang-kadang orang mencari kemuliaannya foto sama Ustaz gitu kan. Untuk mencari apa? Biar kelihatan bahwa dia akrab dengan Ustaz. Terasa begitu. Ini baru manusia yang hadir ke rumah kita ini, malaikat-malaikat rahmat hadir ke rumah kita. Maka kita bisa bayangkan setiap kita baca Quran, anak kita baca Quran, istri kita baca Quran, maka malaikat itu berduyun-duyun untuk bertamu di rumah-rumah kita ini. Itu keistimewaan yang ketiga, kemuliaan yang ketiga. Yang keempat, wa kharajat minhu syayatin. Setan-setan itu keluar dari rumah kita ini. 4 kemuliaan bagi rumah yang banyak dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, jauh dengan Al-Quran, kering dengan Al-Quran, ya, maka Allah berikan 4 musibah. Rumah yang jauh dibacakan, jarang dibacakan Quran, Allah berikan 4 musibah. Apa 4 musibah tersebut? Yang pertama, dhaqa bi ahlihi. Rumah itu terasa sempit bagi pemiliknya. Makanya banyak orang-orang walaupun rumahnya besar, ndak kerasan ning omah. Mangane digonang Indomaret. Ada apa enggak begitu? Sering saya temukan ibu-ibu itu, umi-umi, makan di depan Indomaret. Ya, nanti di mana lagi? Kenapa? Nggak betah di rumahnya. Sempit jiwanya di dalam rumah ini. Padahal pintu-pintu keselamatan adalah apa? Ittasa'a bi ahli. Rasa tentram di rumahnya. Yang kedua apa musibahnya? Musibah yang kedua adalah waqala khairuhu. Sedikit kebaikan yang Allah berikan dalam rumah ini.
sedikit kebaikan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga musibahnya adalah wa kharajat minhul malaikah. Malaikat-malaikat rahmat keluar dan meninggalkan dan menjauhi rumah tersebut. Nauzubillah min syarri dzalik. Nauzubillah min syarri dzalik. Dan musibah yang keempat, wa hadaratush syayatin. Setan-setan tinggal menjadikan posko-posko di rumah tersebut. Ini kebesaran Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran. Yang terakhir, barang siapa yang tekun membaca Al-Quran dan berpegang erat dengan Al-Quran, maka dia tidak akan bisa dipalingkan dari keimanan ini. Ya. Kesesatan orang yang tersesat tidak akan bisa membahayakannya. Kesesatan orang yang tersesat tidak akan bisa membahayakannya. Subhat tidak bisa merusaknya. Ya. Fitnah-fitnah subhat tidak bisa merusaknya. Harakatul irtidad, gerakan-gerakan pemurtatan tidak akan berfungsi di hadapannya. Orang tersebut dijaga oleh Allah Ta'ala, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sebutkan hal ini di dalam surat Al-Imran ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba. Ya, silakan dibaca surat 3 ayat 100 sampai 101. 100 sampai 101 surat Al-Imran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Nah. Terus? Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Nah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan. Perhatikan, disimpan itu, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa dua ayat ini menjelaskan tentang dua perkara. Pertama, ayat 100 menjelaskan tentang program terbesarnya orang kafir, itu adalah harakatul irtidad, gerakan pemurtatan. Ya, ayat 100 menjelaskan tentang apa? Program terbesarnya orang kafir, apa? Gerakan pemurtatan. Ayat yang kedua, yakni 101, itu menjelaskan tentang barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi, maka dia tidak akan terjatuh dalam kekafiran. Makanya ada ayat mengatakan, wa kaifa takfurun, bagaimana kamu bisa kafir? Artinya apa? Tidak mungkin orang itu bisa kafir apabila dipegang erat dengan Al-Quran dan sunnah. Itu penjelasannya. Makanya di ujung ayat mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Quran, Allah akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Supaya kita diberi petunjuk jalan yang lurus, apa syaratnya? Berpegang teguh dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran, apa buahnya? Mendapatkan petunjuk kepada jalan yang. Nah, kalau kita sudah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala karena berpegang erat dengan Al-Quran, apa buahnya? Dilihat di dalam surat Al-Ma'idah 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Jagalah diri kalian, tunaikan kewajiban-kewajiban kalian, pegang ilmu-ilmu kalian, laksanakan syariat-syariat kalian. Kalau ini sudah kamu pegang, apa kata Allah? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang tersesat itu tidak akan bisa membahayakanmu apabila kamu sudah mendapat. Coba dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat. Perhatikan, orang sesat tidak akan membahayakanmu apabila
kamu mendapat petunjuk. Makanya gerakan-gerakan pemurtadan itu nggak berfungsi bagi umat Islam yang komitmen kepada kitabnya. Nggak berfungsi, nggak berguna, nggak akan berpengaruh. Itu. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW, yang fakir, yang budak, yang penggembala, yang kelaparan, yang kemiskinan. Ketika iman ini sudah kuat, ada yang murtad? Ada yang murtad? Terus salah alasan, oh sekarang banyak pemurtadan kan gara-gara miskin. Pemurtadan itu bukan karena kemiskinan. Orang murtad itu bukan karena miskin. Abu Hurairah itu miskin, Abdullah bin Mas'ud miskin, Bilal miskin, bahkan dia budak. Murtad. Yang menyebabkan pemurtadan itu dhaful iman, lemahnya iman, bukan kemiskinan. Sahabat banyak yang miskin, tapi nggak ada yang murtad, disiksa, ditangkap, dibunuh. Ada yang murtad? Bukan, dhaful iman. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di ayat terakhir surat Al-Ma'idah ayat 105, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Diberi keteguhan hati, diselamatkan oleh Allah dari musibah penyimpangan-penyimpangan. Itu berkat dari kebesaran dan keutamaan Al-Quran. Berarti bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan mukjizat Al-Quran? Satu, senantiasa mencintai dan membacanya. Yang kedua, mempelajari makna-maknanya. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mengajarkan kepada anak-anak kita. 4 tahap yang harus benar-benar kita jalankan untuk bisa meraih mukjizat Al-Quran. Jadi saya berharap betul Bapak-bapak, ibu-ibu mulai hari ini kalau bisa sudah dimulai agenda membaca Al-Quran. Bisa Pak ya? Tidak usah banyak-banyak. Nek sampai kabutan sak lempir 10 ayat aja. 10 ayat. 10 ayat itu suwe ngising, Mbak. Saya ngising kulo suwe timbangannya maca 10 ayat. Masuk gak iso. Bisa dipahami nih? Tak kayak contoh sing welek bisa nih. Masuk sampean gara-gara sibuk gak sempat ngising. Pernah nggak ada orang saking sibuknya terus cerita ke teman, Afwan ya, saya 2 minggu ini nggak berak-berak. Kenapa? Sibuk gitu. Ada nggak? Ada nggak? Saking sibuknya sampai nggak over ngising gitu. Nggak ada. Karena penting, maka itu ada waktu. Karena penting, akhirnya kita kejar. Karena itu penting, maka kita targetkan. Sejauh mana kepentingan itu tergantung dari keyakinan dan pemahaman kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita. Dan semoga seluruh amal yang kita lakukan, sekecil apapun, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Yang membaca itu apakah kita bermusal terus membaca itu apakah sama dengan murotal Iya. Yang dikatakan membaca itu ada 2 makna. Yang pertama membaca dengan akal. Ya, membaca dengan pikiran. Maknanya pikirkan, seperti Nabi diajari oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Iqra. Baca Muhammad. Rasul mengatakan, wa ma'ana biqari', saya enggak bisa baca. Jibril mengulangi lagi, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Ya, Nabi mengatakan apa lagi? Wa ma'ana biqari', saya enggak bisa baca. 3 kali sampai kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti membaca di sini dengan apa? Dengan apa? Pikiran, merenungkan, lihat, baca dengan hatimu. Baca dengan pikiran tentang kebesaran Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Baca, makna merenungkan. Yang kedua, baca itu dengan lisan. Ya, kalau Nabi mengatakan utslu, bacalah, maka isyarat dengan apa? Lisan.
baca. Karena satu huruf itu keluarnya huruf itu karena lisan. Nun, lisan sing bunyi. Nek sampean mingkem ya gak metu nun. Loh ya apa tidak? Makhraj itu keluar dengan lisan. Makanya diberi pahala hurufnya yang dibaca itu. La aqulu alifun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi aku mengatakan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, lam itu satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka di situ bacaannya dengan membaca apa? Lisan. Itu yang penjelasan pertama. Yang kedua, apakah dengan mushaf? Ya, bagaimana kalau kita membaca tapi dengan mendengarkan, tapi kita ngikuti baca? Maka yang demikian itu boleh untuk murojaah. Ya, tapi kan nggak sepenuhnya kita bisa mengikuti suara Al-Quran karena kita bukan penghafal Quran. Betul? Kalau satu misal di mushaf itu di kaset itu membaca Al-Isra, antum bisa ngikuti nggak? Hah? Bisa ngikuti? Bisa? Halo? Maksudnya sehnya bunyi, antum ikut bunyi gitu loh, bisa? Hah? Kalau mendengarkan saja, ini kan kita bahas per bab dong. Kan pertanyaannya gimana kalau mendengarkan kaset lalu kita ikut bunyi kan begitu, berarti kan nggak melihat, iya kan? Nah ini bisa kalau kita hafal. Kalau nggak hafal, akhirnya lambene muni sakarpe Pak. Sama orang nggak hafal, maksa ngikuti gimana? Nggak bisa. Jadi boleh, hukumnya boleh. Dengan catatan yang kita baca itu benar. Jangan memaksakan diri ngikuti kalau belum hafal. Nanti gak karu-karuan bacaannya. Jadi dipastikan hafal dulu. Setelah itu murojaahnya sambil apa? Istimak tadi. Itu boleh hukumnya. Ya. Atau tidak melihat apa-apa dalam murojaah. Tidak masalah. Dalam murojaah. Mungkin murojaah surat At-Tin. Karena hafalannya surat At-Tin. Juz amma yatasaalun hafalnya seayat diulang-ulang. Kata anaknya kaget, Umi sudah amma yatasaalun, enggak ini seayat diulang-ulang, lagunya sing berubah. Ya, jadi murojaah tanpa melihat nggak masalah dan boleh, dan itu sangat bagus karena untuk mungkin menguatkan hafalan. Kemudian membaca dengan pakai HP, boleh, ya karena di sini ada termuat, tapi orang tidak mengatakan ini mushaf, ini HP ya bilang. Makanya kita timbul pertanyaan, gimana kalau HP itu ada Qur'annya terus kita masuk WC? Ini bukan mushaf, orang mengatakan ini bukan mushaf. Kalau jangan tanya ini apa? HP, cuma jeronya ono Quran. Iya kan? Hukumnya boleh kita membaca itu. Cuma permasalahan yang dibicarakan itu ketika kita masuk ke dalam WC itu ada persoalan-persoalan dibicarakan nanti. Nah, kemudian membaca dengan mushaf. Nah, beda lagi. Mana yang paling utama? Yang paling utama membaca dengan mushaf. Yang paling utama membaca dengan mushaf. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi kita mulai belajar. Jadikan ini sebagai amal prioritas kita, ya, menjadi bagian dari tugas harian. Jadi ada tugas. Nanti kalau hilang itu terasa, Pak. Oh, saya hari ini belum baca Quran, itu terasa nanti kalau hilang. Ya, saya semua cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala menolong kita dan memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.